Halo teman-teman, ini adalah video pertama gue di channel ini dan akan merangkum film WMI. Ya, salah satu film bertema hacker terbaik yang rilis pada tahun 2014 silam. Film asal Jerman ini menceritakan kisah kelompok hacker yang berbahaya dan berhasil mencuri data agen rahasia dari Europol yang berhasil menyusup ke dalam kelompok hacker. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. In der Welt war ich eine Null unter Einsen. Im Netz gehörte ich dazu. Film ini berawal dari pria bernama Benjamin yang ada di sebuah ruangan interogasi milik Europol. Einen Grund, warum ich hier bin. Dia adalah seorang hacker yang menggunakan identitas sebagai WMI. Benjamin memulai bercerita saat kecil dia ingin menjadi seorang superhero. Dan setiap superhero selalu memiliki kenangan buruk di masa lalunya. Benjamin pun merasa kalau dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang superhero. Ayah Benjamin pergi meninggalkannya ketika dia masih kecil dan ibunya meninggal karena bunuh diri. Sejak saat itu Benjamin dibesarkan dan tinggal bersama dengan neneknya. Hal yang lebih menyedihkannya lagi, Benjamin tidak pernah dianggap oleh lingkungannya dan tidak pernah terlihat oleh siapapun. Hatte ich bereits eine Superkraft? Ich war unsichtbar. Benjamin mengatakan dia mulai meretas pada usia 14 tahun silam dan bisa masuk ke dalam sebuah sistem yang bernama Darknet, yaitu tempat berkumpulnya para hacker. Di Darknet, Benjamin pun bertemu seseorang yang dianggap sebagai panutan dan menjadi idola para hacker-hacker lain, yaitu Mr. X. Mr. X mempunyai 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Benjamin mulai menjelaskan kenapa dia menyerahkan dirinya ke Europol. Semua berawal ketika Benjamin yang sedang bekerja sebagai pengantar pizza mengantarkan pesanannya. Dia bertemu dengan Mary, seorang wanita teman sekolahnya dulu yang dia sukai. Mary mengatakan kepada Benjamin bahwa dia akan memberikan uang kepadanya kalau bisa membawakan bocoran soal ujian. Benjamin pun pulang dan berpikir jika dia dapat membantu Mary, maka dia bisa berpacaran, menikah, memiliki anak, dan hidup bahagia bersama Mary. Benjamin pun memulai aksinya. Dia pergi ke kampus dan mengambil soal ujian dari server tersebut. Akan tetapi aksinya diketahui oleh security yang sedang bekerja di sana. Dan karena Benjamin tidak punya catatan kriminal sebelumnya, dia hanya diberikan hukuman untuk melakukan pelayanan masyarakat, termasuk membersihkan kota yang selama ini tidak menganggapnya. Dari sinilah Benjamin bertemu dengan pria bernama Max. Max adalah pria kebalikan dari Benjamin, penuh percaya diri dan karismatik. Max bertanya kepada Benjamin mengapa dia bisa dijatuhi hukuman, dan Benjamin mengatakan bahwa dia ketahuan meretas server kampus. Max yang sangat tertarik dengan keahlian Benjamin pun mengundangnya ke sebuah pesta dan memperkenalkan kedua temannya, Stephen dan Paul. Stephen sangat ahli dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Benjamin pun ditantang harus membuktikan kemampuannya meretas kepada mereka bertiga. Hanya bermodalkan sebuah laptop, Benjamin pun mulai meretas aliran listrik yang ada di sekitar area rumah tersebut. Dan tidak lama polisi pun datang dan ternyata rumah itu bukanlah rumah milik Max. Mereka pun kabur dan Benjamin bertemu dengan Mary yang ternyata hadir di pesta tersebut. Mary mengikuti Benjamin keluar rumah dan mereka semua lari berpencar. Sesampainya di rumah, Ben kaget mendapati neneknya tidak ada di tempat tidurnya. Dia pun keluar mencari dan menemukan neneknya yang sedang berjalan di trotoar jalan. Karena takut dengan kondisi neneknya di pagi hari, Benjamin membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Dokter pun mengatakan riwayat penyakit Alzheimer neneknya semakin parah dan dia harus dirawat di rumah sakit. Saat berjalan pulang, dia bertemu dengan Max dan mengajak Benjamin untuk melakukan peretasan. Stephen dan Paul pun sempat tidak setuju karena Max tidak membicarakan sebelumnya kalau dia akan mengajak Benjamin.
Namun mereka berempat pun pergi ke sebuah parkiran dan mencuri salah satu mobil yang akan digunakan untuk menuju gedung pertemuan. Max menyuruh untuk meretas komputer yang akan digunakan untuk presentasi. Benjamin dan Stephen pun masuk dengan menggunakan identitas palsu. Mereka menganggap video presentasi tersebut menjadi video penghinaan terhadap salah satu tokoh Jerman. Alhasil mereka pun ketahuan dan dikejar para penjaga, namun berhasil lolos dan mengembalikan mobil yang telah mereka curi dengan kondisi yang sangat baik. Setelah aksi itu, mereka pun membentuk grup hacker dan diberi nama Clay. Mereka kembali melakukan aksinya, mulai dari peretasan di dunia keuangan dan juga meretas sebuah gedung farmasi. Hingga video mereka pun mulai populer. Max yang sangat mengidolakan Mr. X pun menunggu apresiasi dari Mr. X. Namun sayang, aksi Clay sama sekali tidak dianggap oleh Mr. X. Untuk menghilangkan kekecewaannya, Max pun mengadakan sebuah pesta dan Benjamin pergi untuk menemui Mary. Mary yang berada di sebuah pesta pergi keluar menemui Benjamin. Di dalam mobil ini terjadi sedikit percakapan dan tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencaplok bibirnya Mary. Namun hal tersebut tampaknya tidak disukai oleh Mary. Di pagi hari mereka pun mendapatkan sebuah surat dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen cybercrime Europol. Clay dianggap hanya kelompok peretas kecil yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. Mr. X mengirimkan itu untuk menegaskan di forum kalau Clay tidak lebih dari bayi yang cengeng. Karena hal itulah Max yang marah ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Mereka akan meretas dinas rahasia di Jerman. Mereka memulai aksinya dengan mencari sebuah surat yang ada di tempat sampah yang akan digunakan untuk melakukan tipuan. Max menemukan sebuah undangan yang dimana undangan tersebut akan digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Karyawan tersebut lalu dikirim gambar kucing yang ketika diklik terdapat sebuah link yang nantinya akan mengarah ke sebuah situs jebakan, di mana nantinya Max bisa masuk ke dalam komputer milik karyawan tersebut. Akan tetapi di sini mereka belum mendapatkan akses langsung ke server. Aksi mereka pun dilanjut dengan cara mendatangi kantor dan mengakses langsung ke server mereka. Aksi mereka pun berjalan dengan tanpa kendala sedikit pun. Di malam harinya, mereka pergi ke tempat klub, ternyata Mary juga ada di sana. Ketika Benjamin mulai memberanikan diri untuk kembali mendekati Mary, dia justru melihat Max yang sedang mencaplok bibirnya Mary dan kampret ini Max. Benjamin pun kesal lalu pulang ke rumah dan mengirimkan data yang diambil dari server dinas rahasia Jerman kepada Mr. X. Keesokan harinya, Max, Paul, dan Stephen pun datang ke tempat Benjamin. Dan terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Tidak lama setelah itu mereka lalu diperlihatkan sebuah berita tentang kematian hacker yang diduga bernama Krypton. Dia merupakan hacker yang dibiayai oleh dinas rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang ada di darknet. Ternyata Mr. X menjual data tersebut kepada Russian Cyber Mafia. Kejadian tersebut pun disalahkan kepada kelompok Clay. Krypton sendiri diduga merupakan anggota dari kelompok hacker bernama Friend. Lalu terjadi perdebatan di antara Benjamin dan kawan-kawannya. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dijegal oleh Benjamin. Benjamin mempunyai rencana untuk mencari Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Lalu mereka menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum. Sementara itu Europol yang mengetahui seseorang yang sedang menghubungi Mr. X di Berlin, lalu mengirimkan pasukan polisi untuk mendatangi lokasi Benjamin dan kawan-kawan. Nah, di sini Benjamin mendapatkan sesuatu dari Mr. X. Tidak lama polisi pun datang dan mereka berpencar. Mereka berhasil kabur dari polisi dan Europol yang mengejar mereka.
Di sisi lain, Hero pun yang bersama Hena tengah terancam posisinya. Dia mendapatkan tugas untuk menangkap para hacker yang bergabung dalam grup hacker bernama Friend dan Russian Cyber Force. Kembali ke Benjamin, di ruangan interogasi dia menceritakan kepada Hena bahwa dia akan membantu mencari Mr. X. Sebagai gantinya, Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal yang lainnya. Lalu Benjamin kembali melanjutkan ceritanya kepada Hena. Di sini aksi Clay dimulai dengan membakar markas mereka yang kemudian pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Ketika mencoba lewat jalur pembuangan, tiba-tiba tangan Max tertusuk oleh paku. Karena Benjamin merasa bersalah sebelumnya telah memberikan data ke Mr. X, dia pun harus membereskan semua demi teman-temannya. Tepat di malam hari, ketika yang lain tengah tidur, Benjamin pergi ke kantor Europol dengan menggunakan kartu kunjungan yang dia temukan dan berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarkannya ke kantin tempat di mana dompetnya hilang. Lalu Benjamin menemukan sebuah alat buatan dari Paul. Sebuah alat yang dimana ketika seseorang mengakses jaringan itu, maka jaringan tiruan tersebut membuat Benjamin bisa masuk ke dalam server mereka dan menanamkan virus Trojan yang diberikan ke Mr. X. I found it. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Benjamin mengakses darknet melalui kode yang diberikan oleh Mr. X. Di sana dia akan menyerahkan program yang dapat mengakses Europol, yang di dalamnya sudah tertanam Trojan milik Benjamin. Dan ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitasnya akan ketahuan. Ketika Benjamin hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin yang memasukkan Trojan ke dalam program tersebut. Karena hal itu, wajah dan lokasi Ben pun ketahuan. Dia lalu dikejar oleh dua orang sampai di jalur kereta bawah tanah. Ketika Benjamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati ketiga temannya sudah tewas dihabisi. Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru kepada Hena, yaitu bekas tragedi temannya tersebut. Di sini Benjamin meminta kepada Hena hanya ingin kembali menjadi orang yang tak terlihat. Di sini Hena menanyakan kepada Benjamin jika Benjamin ingin program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Apa yang akan Benjamin lakukan untuk menjebak Mr. X dan menangkap anggota grup hacker bernama Friend. Nah, di sini Benjamin berencana akan menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Ben pun melakukan tipuan sama persis seperti yang dilakukan Mr. X kepadanya. Namun di sini Benjamin melakukan dengan cara yang sangat brilian. Nah, akhirnya identitas Mr. X pun terbongkar dan dia ditangkap di sebuah kafe. Ternyata Mr. X masih berusia 19 tahun dan dia berasal dari New York. Karena Benjamin berhasil mengungkap identitas dari Mr. X, Hena mengatakan dalam beberapa jam Ben akan mendapatkan identitas baru dan dia akan menjadi orang yang bebas kembali. Namun di sini Hena mengingat perkataan dari temannya tentang kejanggalan dari cerita Benjamin. Karena merasa curiga, Hena pun pergi ke rumah Benjamin. Di sana dia menemukan sebuah obat bernama Ritalin. Hena melanjutkan penyelidikannya dengan pergi menemui Mary yang sedang nongkrong dengan teman-temannya. Hena bertanya kepada Mary apakah dia kenal dengan pria bernama Benjamin. Dia menjawab dia pernah satu kelas dengannya, dan setelah itu Mary tidak pernah bertemu dengannya lagi. Hena menjelaskan kepada Mary kalau Ben mengatakan dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir. Kecurigaan Hena pun mulai bertambah besar dengan mendatangi dokter yang pernah merawat ibunya Benjamin.
Dokter mengatakan kalau ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda atau 4 kepribadian sekaligus, yang mana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya. Hidupnya tergantung kepada obat-obatan hingga suatu hari ibunya melakukan bunuh diri karena tidak kuat lagi menahannya. Dan sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya, yaitu Benjamin. Dan ternyata obat Ritalin yang Hena temukan itu dapat memperparah penyakit kepribadian ganda tersebut. Hena kembali ke markas Europol, dan hasil forensik dari 3 selongsong peluru yang dibawa Benjamin menunjukkan kalau ketiga selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Hena lalu pergi menemui Benjamin dan menanyakan dari mana dia mendapatkan luka di tangannya, yang seharusnya dalam cerita Benjamin saat diinterogasi, Max lah yang seharusnya terluka karena tertusuk paku di tangannya. Dan di Hotel Den Haag sama sekali tidak ditemukan mayat di sana. Hena pun menjelaskan kalau semua ini hanyalah imajinasi dari Benjamin. Clay yang dikatakan memiliki 4 anggota ternyata hanya Benjamin sendiri. Max, Stephen, dan Paul tidak lain hanya bentuk dari kepribadian ganda yang dimiliki oleh Benjamin. Hena pun menyimpulkan kalau Benjamin memiliki penyakit seperti ibunya. Karena hal itu, program perlindungan saksi pun dibatalkan untuk Benjamin. Benjamin tetap memohon agar dia tetap mendapatkan perlindungan itu, karena jika dia tidak mendapatkannya, dia akan diburu dan dihabisi oleh kelompok hacker Friends. Hena yang merasa kasihan pun meminta Benjamin untuk meretas program perlindungan saksi. Setelah berhasil dan Ben mendapatkan program perlindungan saksi, Hena lalu membawa Benjamin di bawah jembatan untuk dilepaskan. Ketika Ben sudah pergi, Hena seperti menyadari sesuatu. Karena ucapan Ben saat menunjukkan trik sulap gula saat awal dia diinterogasi, yang mengatakan manusia hanya ingin melihat apa yang hanya ingin dia lihat. Hena menyadari dia telah dipermainkan oleh Ben. Scene berpindah dan diperlihatkan Ben ada di sebuah kapal, dan terlihat juga ada Max, Stephen, Paul, dan juga Mary. Yang ternyata semua itu adalah tipuan dari Benjamin. Dia seolah-olah terlihat dan membuat Hena berpikir kalau dia memiliki kepribadian ganda. Aksi tipuan itu dimulai ketika wajah Benjamin sudah ketahuan oleh Mr. X. Dan luka yang ada di tangan Benjamin sengaja dibuat oleh Max untuk menjadi salah satu bukti yang bisa meyakinkan Hena dan memanipulasi cara berpikir dari Hena bahwa Benjamin memiliki penyakit turunan dari ibunya. Dan tipuan tersebut membuat mereka menjadi bersih dan tidak ada yang tahu siapa mereka kecuali mereka sendiri, karena Benjamin telah menghapus semua data saat itu. Dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian film ini? Kalau saya sesaat nonton film ini langsung ingin jadi hacker, dimulai dengan meretas hotspot adik gue. Anjay. Oke teman-teman, semoga kalian suka dengan alur cerita film yang gue bagikan kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Dadah.